li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum. Halaman 5 ya. Halaman 5. Ya Ali, Ali, sholli sholatu sira bilaili ing dalam waktu wengi. Walau kahal bisyatin senajan olehmu salat kaya meres. Lembu apa wedhus. Fal musalli mongko utawi wong sing salat bilaili ing dalam waktu wengi ku ahsanun nasi luwih apik-apik ke menungso apa wajahe. Kata Rasulullah, sholatlah di malam hari. Walaupun sholat di malam hari itu diumpamakan hanya seperti meras kambing, itu artinya sebentar saja. Walaupun sebentar, yang penting sholat malam. Atau nggak bisa khusyuk misalnya. Yang penting sholat saja kalau waktu malam. Karena orang yang sholat malam itu nanti wajahnya bersinar. Wajahnya bersinar, yunawwir, munawwar, wajahnya itu berseri-seri. Nanti wajahnya itu bisa indah terlihat, mencorong, penuh dengan nur, penuh dengan cahaya. Ini salah satu faedah sholat malam. Karena kalau sholat malam itu yubayyidul wajah. Ya Ali, wahai Ali, idza kabbarta ing dalam ari kalane takbir seliramu li sholati krono sholat fafarij mongko benggangno sira asabi'aka ing pira-pira drijimu. Warfa' yadaika lan ngangkat sliramu yadaika ing tangan loromu hadwa mangkibaihi oleh mengangkat hale nganceri pundak loro ira. Wahai Ali, ketika kau takbir maka pengganglah dua jari-jari, jadi begini, bukan begini tapi agak benggang begini, agak renggang, agak renggang. Sejajar dengan ini. Ini riwayat hadis yang seperti ini, masalah takbir itu banyak sekali. Kalau nggak salah itu kalau kita hitung ya tidak kurang dari 11 riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana model takbir, apakah begini, dan apakah cukup begini saja. Itu banyak sekali riwayat dan semuanya sahih. Dan semuanya bisa diamalkan istilahnya, boleh diamalkan. Mau Allahu Akbar yang begini boleh, yang mau begini kayak tadi riwayatnya Sayyidina Ali boleh ya. Terus yang mau begini saja juga boleh, macam-macam banyak sekali, ada 11 riwayat kalau nggak salah itu. Jadi terserah mau ini. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu ya sampai begini kayak di hadwa mangkibaihi itu ininya kedua ibu jari ini di bawahnya ini begini. Jadi Allahu Akbar ini begini. Ini walaupun banyak kaul, walaupun banyak pendapat, tapi yang diunggulkan oleh mazhab kita itu begini. Jadi yang ini sama bersejajar dengan telinga ini, agak ke bawah sedikit itu. Ada yang begini juga ada macam-macam itu. Jadi riwayatnya banyak. Lainnya riwayatnya Sayyidina Ali itu marhadwa mangkibaihi begini. Jadi tangannya kedua sela-sela jari-jari ini itu renggang, bukan begini, mengepal. Jadi renggang begini. Ini oleh para ulama dijelaskan kalau renggang begini kita mau waktu tasyahud juga renggang begini yang kiri, kemudian waktu julus baina sajdatain juga harus renggang begini, jangan begini. Ini oleh para ahli fikih disebutkan bahwa kalau kita membenggangkan seperti ini, pertama
Karena nanti posisi jari ini bisa menghadap kiblat semua. Kalau begini, ini nanti kalau jari yang ini nggak bisa menghadap kiblat semua. Itu pertama. Yang kedua, bahwa antara sela-sela jari kalau renggang itu di sini tempatnya rahmat. Tempatnya rahmat. Tempatnya rahmat Allah, kita akan menerima rahmat kalau kita ada renggangan begini. Makanya kita nggak boleh tasbih. Jadi makruh hukumnya tasbih begini nih. Kita duduk atau apa kita begini nih, hukumnya makruh. Kenapa? Karena ini sama saja kita dengan menolak rahmat istilahnya. Kalau begini ini kayak kita nggak mau dikasih rahmat karena kita tempat menerima itu adalah tangan, kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan harus selalu terbuka. Maka nggak boleh begini. Jangan begini nih. Kalau bisa ya paling begini atau begini atau begini. Tapi jangan begini dalam keadaan bagaimanapun. Dalam duduk, ketika duduk atau bagaimana, ini namanya tasbih. Jangan seperti ini, sama saja dengan mengunci rahmat. Padahal tangan ini, dua telapak tangan ini adalah tempat menerima rahmat, menerima pemberian. Maka jangan sampai disini seolah-olah kita ini mengunci tangan kita ini. Itu dijelaskan seperti itu, makanya tidak baik seperti itu, malah hukumnya makruh. Itu dipenggangkan, direnggangkan. Wa idza kabbarta lan ing dalam ari kalane takbir seliramu fadho mongko nyelehno sira yaminaka ing tangan tanganira ala shimalika ing atase tangan kiri ira. Didoko atau dideleh tahta surrotika ing dalem ngisore puseriro. Gini, jadi Allahu Akbar kan, Allahu Akbar. Kalau riwayat Sayyidina Ali ditaruh di bawah pusar. Ini, di bawah pusar ininya di begini tapi di bawah pusar. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Ini sebenarnya riwayat ada memang, riwayat ini macam-macam juga. Nah kalau riwayatnya Sayyidina Ali memang begini. Kata ulama fikih kita itu kalau begini memang kayak rohatul bal gitu, tapi kayak kurang perhatian itu katanya, kata kalau ulama fikih kita. Jadi kalau begini itu kayak terlalu santai, kayak nggak serius banget maksudnya. Kayak orang santai kan biasanya begini nih gitu, begini. Tapi ini benar riwayat dari Sayyidina Ali begini gitu. Tapi kalau kita tidak seperti ini, di atas pusar. Malah ulama fikih kita itu agak miring ke kiri supaya mengenai tempatnya hati, karena hati itu agak sebelah dada yang sebelah kiri. Itu. Malah dijelaskan dalam I'anatul Thalibin itu agak begini karena ini sebagai tafaul, karena ini seolah-olah kayak menghalangi hati agar hati tidak kemana-mana. Dijelaskan seperti itu karena ini supaya bisa menutupi hati. Wala kulli hal, ini penjelasan ulama macam-macam. Jadi riwayat pun macam-macam. Ada riwayat yang di atas begini, ada yang begini, ada yang begini di bawah pusar. Tapi ini semuanya sah, boleh diamalkan semuanya. Itu boleh saja. Wa idza raka'ta lan ing dalam ari kalan ruku' sira fadha mongko nyelehno sira yadaika ing tangan loro ira ala rukbatika ing atase dengkul ira. Ini kalau ini memang sepakat ya, tapi ada juga riwayat atau keterangan ulama yang mengatakan kalau kita misalnya ada orang kalau ruku' itu kan seperti sofhah wahidah, lempeng. Jadi lurus begini antara kepala ke punggung ini rata kayak sofhah, kayak lempengan gitu ya. Nah untuk lempengan ini caranya bagaimana? Kedua telapak tangan ini yang ada ininya, ada gambar-gambar ini pas ditaruh di lutut begini, dia taruh di lutut sehingga ketika pas kita ini ruku itu kayak sofhah wahidah. Tapi ada yang ketika orang seperti ini, ada yang orang kan tangannya berbeda-beda. Ada yang agak panjang, ada yang mu'tadil, sedang-sedang, atau ada yang lebih pendek, itu kan macam-macam. Maka bagaimana? Apakah tetap ditempatkan di sini? Kalau menurut riwayatnya Sayyidina Ali ya tetap
ditaruh di rukbah. Gitu. Tapi kalau para ulama ahli fikih itu bisa, yang penting ini ditaruh di mana saja. Kalau seperti tadi orangnya mu'tadil, ketika ditempelkan atau ditaruh di lutut ini kayak sofhah wahidah, lempengan begini, bisa lurus begini, ya berarti di sini. Kalau tidak, maka sekira ininya ditaruh di mana supaya jadi sofhah. Jadi ada banyak versi atau para ulama menjelaskan tentang ini. Tapi ini khusus riwayat Sayyidina Ali, tetap yang kedua telapak tangan ini ditaruh di lutut. Ini termasuk tata cara kesempurnaan dalam ruku'. Fadha yadaika ala rukbataika wa farrij baina asabi'ika. Dan ini memang betul, ini ulama ahli fikih juga. Jadi kalau naruh ini seperti tadi, ini jangan begini. Kalau naruh di ruku' ini tetap agak renggang. Nanti posisi ininya agak renggang begini. Ini karena tujuannya seperti tadi, supaya semuanya bisa menghadap kiblat. Semuanya menuju menghadap kiblat. Ya Ali, asfir bisubhi. Ngramyang-ramyang nausiro bisubhi kelawan sholat subuh. Ini riwayat dari Sayyidina Ali. Kalau sholat subuh waktunya itu isfar. Isfar itu agak siangan, ramyang-ramyang kalau bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesianya itu ya agak siangan, jadi orang keluar itu sudah kelihatan. Jadi istilahnya bukan taglis. Nah ini ada perbedaan pendapat ulama dalam fikih itu. Kalau isfar itu diambil oleh mazhabnya Hanafi. Kalau Hanafi itu, mazhab Hanafi itu sholat subuh yang paling utama itu isfar. Artinya ketika agak diakhirkan, yang sekira ketika orang keluar itu sudah bisa diketahui. Ramyang-ramyang kalau bahasa Jawa itu. Ini riwayatnya Sayyidina Ali dan diambil oleh mazhab Hanafi. Kalau kita mazhab Syafi'i tidak seperti itu, taghlis. Artinya sholat subuh itu ya masih gelap, istilahnya masih baru awal masuk fajar itu. Jadi as-sholatu fi awwali waqtiha. Namanya al-ghulas fi waqtil ghulas. Dalam mazhab kita itu masih gelap. Yang paling utama gitu. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Nah ini riwayat Sayyidina Ali, perintahnya dari Rasulullah itu asfir. Jadi agak ramyang-ramyang ketika sholat subuh. Kalau kita enggak, kalau kita tetap sholat subuh yang paling utama adalah fil ghulas, yaitu masih gelap. Itu perbedaannya. Makanya ada riwayat banyak di sini, dan yang diambil oleh mazhab Hanafi ini riwayat ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kalau riwayat hadisnya banyak, dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini banyak, itu di kitab hadis, di Bulughul Maram juga banyak ini ada. Wa sholli lan sholatu sirral maghriba ing salat maghrib ba'da ghiyabi syamsing dalam sawise surupe srengenge bi qadri hal bisyatin kelawan sekadar kirane ngepuh wedhus. Ya tadi kalau salat maghrib itu gasik cepetan, setelah surup terbenamnya matahari langsung sholat. Jadi sekira kalau kita cukup untuk memerah kambing itu, makanya menurut kita itu mazhab kita Syafi'i itu kalau sholat maghrib itu kan ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu sholat ya kita sholat maghrib mulai dari ghurubi syams ila ghurubi syafaq al-ahmar. Tapi kaul jadid tidak, kaul jadid itu malah sholat maghrib itu waktunya hanya cukup untuk berwudu, untuk toharoh ya, untuk persiapan sholat, kemudian sholat 5 rakaat itu saja. Kalau sudah wudu apa yang dibutuhkan untuk sholat, kemudian sekira sholat 5 rakaat, maka itu sudah selesai. Setelah itu sudah selesai waktu sholat maghrib. Tapi kemudian mazhab kita Syafi'i
para ulama Syafi'iyah mengambil malah kaul qadim. Kaul qadim yang mengatakan bahwa waktu sholat maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai ghurub syafaq al-ahmar. Ini yang disepakati oleh Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Karena dalil-dalilnya kata Imam Nawawi, dalilnya itu lebih kuat kaul qadim. Juga Syafi'iyah selain Imam Nawawi juga menyatakan bahwa waktu salat maghrib yang mulai ghurub syams ila ghurub syafaqil ahmar itu secara dalil lebih kuat. Secara dalil itu lebih kuat daripada kaul jadid. Katanya begitu. Karena ini ada biqadri hala bisyatin ini. Jadi kayak sekira sholat itu ya diperkirakan kayak dibutuhkan untuk wudu, untuk apa pakaian, satrul aurah, kemudian sholat 5 waktu, 5 rakaat. Ini kan cepat sekali. Sedangkan mazhab Maliki, misalkan mazhab Maliki itu seperti kaul qadim kita. Karena memang dari hadis yang sahih, yang lebih sahih lah istilahnya, yang lebih kuat, ketika diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam itu bahwa sholat maghrib itu prakteknya ketika ghurub syams ila ghurub syafaqil ahmar. Maka oleh karena itu mazhab kita Syafi'i memegangi kaul qadim, yaitu mulai ghurub syams ila ghurub syafaqil ahmar. Ini banyak keterangan-keterangan seperti ini. Fa inna zalika mongko teman setuhune iku mau kabeh salat subuhe isfar, kemudian salat maghribe gase. Fa inna zalika iku min khisalil anbiya, setengah saking pira-pira pertingkahe pira-pira nabi yang dilakukan para nabi alaihi musallam. Jadi para nabi ini menurut riwayat ini itu kalau salat subuh itu isfar, ramyang-ramyang, waktunya pas di ramyang-ramyang. Kalau sholat maghrib itu gase, langsung sholat. Ini yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu. Karena dulu para nabi itu nggak ada sholat 5 waktu. Sholatnya ya setiap harinya 2 kali, pagi dan sore. Makanya Rasulullah sebelum menjadi nabi, sebelum diangkat, sebelum bi'tsah di Ghor Hira, ketika uzlah di Gua Hira itu beliau tetap sholatnya 2 waktu, yaitu pagi dan sore. Nah ini yang dimaksud. Jadi sholat subuh itu fi isfar, sholat maghrib yaitu biqadri halabisyad, ada ghurubis syams. Kalau zaman dulu sholatnya itu yaitu tadi pagi sama sore, dua waktu. Nabi Rasulullah SAW juga sama, sebelum menjadi biasa, sebelum menjadi utusan itu juga ibadah atau sholat 2 waktu, yaitu pagi dan sore. Makanya dijelaskan fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihi musallam. Ya Ali, alaika natapono sliramu bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa innaha krana temen setuhune khisali sholatil jamaah indallahi mungguhe Allah iku kamasyika kaya mlaku ira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah. Wahai Ali, kamu harus sholat berjamaah, karena sholat jamaah menurut Allah itu seperti engkau berjalan untuk haji, berjalan ke haji atau umroh, berjalan haji dan umroh. Istilahnya sama saja kalau kita berjalan untuk sholat jamaah, maka jalan kita atau sholat kita berjamaah itu pahalanya seperti haji dan umroh. Hadis ini ada dan sahih dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fadhailus shalah al-jamaah. Kalau sholat jamaah itu pahalanya seperti haji dan umroh. Ada banyak riwayat yang menjelaskan seperti ini. Tetapi yang masyhur, yang kita ya yang penting kalau ada sholat, ada orang sholatul rajuli jama'atan arba'ina yauman, itu hadis itu dari seorang laki-laki yang sholat jamaahnya itu sampai 40 hari berturut-turut.
maka apa yang dilakukan itu akan dilebur, akan diampuni dosanya. Bahkan kalau mati dicatat sebagai mati syahid. Kalau jamaah selama 40 hari. Banyak sekali ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadhail sholatil jamaah. Ini diantaranya kita sholat jamaah itu menurut Allah seperti kita ini jalan menuju haji dan umrah. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaah, lan orang mungseng ala sholatil jamaah ngatasi sholat jamaah sapa illa rajulun, kejaba wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabba kang temen wis nyenengi ing mukmin rajul mukmin sapa Allah Gusti Allah. Wa ma yazhatu lan ora keting fiha ing dalam jamaah sapa illa munafikun, kejaba wong munafik qad abghadha kang wis bendoni sinten, kang wis bendone ing man sinten Allah Gusti Allah. Salat jamaah itu ini salah satu ininya. Orang tidak mungkin berusaha selalu sholat jamaah kecuali orang mukmin yang dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah pasti dia akan berusaha selalu sholat berjamaah. Ini tandanya orang yang dicintai Allah. Dia akan selalu berusaha bagaimana agar bisa sholat berjamaah. Karena ini tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Tapi kalau orang yang tidak perhatian dengan sholat jamaah atau tidak suka dengan sholat jamaah, tidak ada lain orang itu adalah orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak suka jamaah, senangnya sholat sendiri saja, ini tanda-tanda orang munafik yang dibenci oleh Allah. Makanya sholat jamaah itu sangat dianjurkan sekali, karena itulah dari sholat jamaah itu faedahnya banyak sekali. Jadi kalau misalkan orang awam, kita ini sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar, tapi khusyuk nggak bisa, khudu nggak bisa, tazallul nggak bisa, artinya sholatnya itu masih belum sempurna, kurang lah istilahnya. Maka ketika kita sholat jamaah, kekurangan sholat kita itu bisa ditambeli atau digenapi oleh orang-orang yang peserta sholat jamaah. Jadi kalau misalkan kita sholat sudah sah, misalnya wudunya sah, apanya sah, sholatnya sah, tapi masih kurang karena khusyuknya nggak ada. Kalau kita sholat sendirian, nilainya kurang. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, termasuk nanti ada timbangan amal di akhirat yang timbangan yang amalnya itu ketika ditimbang nggak ada timbangannya, nggak ada beratnya sama sekali, ringan kayak kapas. Yaitu ketika orang sholat tidak ada khusyuknya. Ini kalau sholat tidak ada khusyuknya, maka timbangan amalnya itu, timbangan sholatnya itu nggak ada bobotnya, nggak ada beratnya kayak kapas. Nah, sholat jamaah berfungsi untuk menggenapi itu. Kalau kita sholatnya nggak bisa khusyuk, nggak bisa tadzallul, karena banyak orang yang ikut sholat jamaah, mungkin di antara mereka itu atau imamnya atau siapa teman kita yang ikut sholat jamaah, sholatnya bagus, maka menjadi sebab sholat kita akan diterima oleh Allah dan berat timbangannya. Ini salah satu faedah daripada sholat jamaah. Apalagi kalau jamaahnya banyak, lebih dari 40 atau minimal 40. Kata Imam Syafi'i, salah satu riwayat sahabat itu menjelaskan kalau jamaah itu sampai 40 orang, maka dari 40 orang itu tidak sunyi dari satu dari mereka adalah seorang wali. Kalau ada 40 jamaah, maka satu di antara mereka itu akan ada yang menjadi wali. Nggak tahu siapa, karena derajat kewalian itu kan fadlun minallah. Bisa saat jamaah saja dia diangkat jadi wali, kemudian setelah jamaah tidak, macam-macam. Kadang wali itu tahu dirinya sendiri wali, kadang seorang wali itu nggak tahu bahwa dirinya itu wali. Makanya salah satu keutamaannya kalau misalkan kita berjamaah ada 40 orang, maka salah satu di antara mereka itu pasti ada yang menjadi wali. Makanya kata Imam Syafi'i kemudian menjadikan dalil bahwa sholat Jumat itu kewajibannya itu kalau sudah mencapai, syaratnya harus mencapai 40 orang. Karena dari riwayat hadis sahabat itu
mendirikan sholat Jumat itu ya ketika sudah sampai dari Mus'ab bin Umair itu mendirikan sholat apa? Sholat Jumat itu tidak kurang dari 40. Salah satu faedahnya yaitu makanya sholat jamaah itu orang sholatnya sudah kadang-kadang nggak benar, kadang sholatnya nggak pas, khusyuk aja nggak bisa, terus nggak mau jamaah. Maka tadi dijelaskan tidak ada orang yang suka jamaah kecuali itu adalah orang mukmin. Kalau orang mukmin yang dicintai oleh Allah maka selalu berusaha untuk sholat jamaah. Kalau orang yang tidak mau jamaah, itu katanya tadi, wa ma yazadu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Seorang munafik yang, dan ini pernah kan Rasulullah itu sampai memerintahkan kepada suatu kaum yang tidak mendirikan jamaah untuk membakar rumahnya itu. Ada hadis sahih yang menjelaskan dalam satu perkampungan itu diketahui kalau nggak ada sholat jamaah itu diperintahkan untuk membakar rumahnya yang ada di perkampungan itu. Kenapa ya? Saking ininya sholat jamaah itu saking fadilahnya itu besar sekali. Kalau nggak ada jamaah bisa saja orang munafik. Di satu kampung kalau tidak ada sholat jamaah semuanya dosa. Kalau menurut orang yang berpedoman bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Karena sholat jamaah itu kan ada banyak hukumnya, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada sunat ain, ya, macam-macam. Di mazhab kita juga begitu. Ada yang sunnah muakkadah. Jadi kalau yang mengatakan bahwa sholatul jamaah itu fardu kifayah, maka kalau satu desa nggak ada jamaah, semuanya terkena dosa. Ini menurut ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan ini yang kaul ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Yang dipilih oleh Imam Nawawi itu bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Kalau Imam Rafi'i tidak, Imam Rafi'i itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Kalau Imam Ahmad itu malah sunnat ain. Sunnat ain. Kalau Dawud Zohiri malah wajib ain. Jadi sholat itu nggak sah kecuali sholat berjamaah. Jadi kaulnya ulama itu macam-macam karena begitu pentingnya sholat jamaah itu. Begitu pentingnya sholat jamaah. Karena selain sholat jamaah itu fadilahnya bagus, besar, juga termasuk syiarul Islam. Termasuk syiarul Islam. Ya, sampai begitu ini. Ya, orang yang dicintai oleh Allah pasti selalu berusaha untuk sholat jamaah. Kalau benci sama sholat jamaah ini hanya orang-orang yang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, ahabul ibadi, utawi luwih kademen ini piro-piro hamba, ilallahi maring Allah ta'ala, iku abdun, kawula sajidun kang sujud. Yaqulu kang ngucap sopo abdun sajid fi sujudihi ing dalam sujudi abdun sajid ngucap ini Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kata Rasulullah, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah yaitu seorang hamba yang sujud, dalam sujudnya itu membaca, mengucapkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada memang riwayat ini. Jadi salah satu tambahan untuk sholat itu kan kita kalau praktek sholat itu kan kalau waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus kalau mau ditambahi ini Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bagus. Orang yang mengatakan itu sebagai i'tiraf bi annahu abad zalim kepada dirinya sendiri. Siapa sih kita ini yang enggak zalim kepada dirinya sendiri? Zalim itu apa sih? Zalim itu zalam tuh menzalimi. Menzalimi itu zalim itu wat usyafi ghairi mahalli. Itu namanya zalim. Artinya ketika kita
diberi oleh Allah mata. Mata itu diciptakan oleh Allah untuk melihat nikmat Allah, ciptaan Allah yang indah-indah itu. Kalau kita melihat sesuai dengan asal diciptakannya, tujuan diciptakannya mata untuk melihat nikmat Allah, ciptaan Allah yang indah-indah itu, maka kita tidak zalim. Mulut kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, untuk baca Quran, untuk mengaji dan lain-lain. Maka itu kita enggak zalim dengan mulut kita. Kalau tidak digunakan seperti itu, mulut kita digunakan untuk ngerasani orang, membicarakan orang, mengejek orang, lain-lain itu, maka kita berarti zalim terhadap mulut yang diberikan oleh Allah. Karena tidak sesuai dengan tujuan atau diberikannya mulut itu. Begitu juga lain tangan. Tangan diciptakan oleh Allah nikmat yang sangat agung. Kalau kita pergunakan sebagaimana mestinya, asal diciptakannya tangan, maka kita tidak zalim. Tapi kalau tidak, untuk mukul yang tidak ada haknya, untuk mengambil barang orang yang bukan haknya, ini berarti kita zalim terhadap tangan kita, tidak menggunakan sesuai dengan asal diciptakannya tangan. Ini semuanya zalim. Nah, kalau kita telusuri seperti itu, maka kita berarti zalim kepada diri sendiri semuanya. Maka ketika sujud kita mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu termasuk iktiraf, pengakuan diri bahwa kita ini telah berlaku zalim. Maka saat sujud itu kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, mengakui kezaliman itu dan minta ampunan dari Allah. Nah, ini yang paling bagus, karena saat sujud itulah hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu 'abdu lillahi subhanahu wa taala, yaitu fi halatis sujud. Jadi seorang hamba yang paling ketika saat apa yang paling dekat dengan Allah, yaitu ketika saat sujud. Nah, ketika kita saat sujud itu ya, saat itu yang paling dekat dengan Allah, kemudian membaca ini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini insya Allah akan langsung diampuni oleh Allah, karena saat itu kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Tapi ingat, ini kalau diucapkan bagi makmum nggak apa-apa. Ya, ini harus tahu juga fikih. Ini makmum atau sedang sholat sendirian membaca doa ini nggak apa-apa. Tapi kalau imam ini aturannya, kalau waktu sujud membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka cukup 3 kali, jangan ditambah. Imam, jangan ditambah yang lain. Kalau mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, oke. Atau membaca ini langsung nggak apa-apa. Yang sekira tidak melebihi dari 3 tasbihan. Karena imam itu harus bisa membawa makmumnya, melihat makmumnya. Ini harus melihat makmumnya. Makmumnya harus tidak merasa wah ini sholatnya panjang banget, akhirnya mengganggu kekhusyuan makmum. Jangan. Atau nanti wah ini sholatnya lama, saya nggak mau sholat di sana, akhirnya pindah atau nggak mau sholat ke tempat itu gara-gara imamnya yang nggak bisa ini. Kecuali ini beda, dalam fikih itu ada yang namanya imam mahsur dan imam ghair mahsur. Kalau imam mahsur maka boleh saja terserah, misalnya kita imam terus makmumnya ya makruf sudah paling orangnya itu aja, dan kalau saya begini pasti mereka rela semuanya, nggak ada masalah. Semakin lama semakin bagus. Tapi kalau makmumnya itu tidak seperti itu, banyak pendatang atau ada yang punya hajat, ada yang punya ini, bukan mahsur lah istilahnya, alhasil, maka seorang imam tidak boleh ngimami yang terlalu lama atau membaca subhanallah lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh bagi seorang imam. Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, karena berjamaah itu harus imamnya mengetahui bagaimana makmumnya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga, karena banyak misalkan orang-orang tua kalau sholatnya cepat sekali nanti malah ketinggalan banyak, akhirnya orang tua nggak mau sholat. Atau sebaliknya, sholatnya terlalu lama padahal makmumnya itu banyak yang kerja, banyak yang punya keperluan lain, sholatnya lama sekali akhirnya nggak mau sholat. Ini jangan, karena ini pernah terjadi dahulu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu
jadi imam sholat yang dibaca suratnya panjang sekali. Ada riwayat yang mengatakan sholatnya membaca surat Al-Baqarah dengan surat Al-Ma'idah atau surat Ali Imran itu. Kan panjang sekali. Akhirnya ada salah seorang yang meretel, nggak meneruskan jamaahnya karena bacaannya banyak sekali, panjang sekali. Kemudian lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nggak ikut jamaah. Kenapa? Karena sholatnya panjang sekali. Mu'adz bin Jabal itu sholatnya panjang sekali. Jadi bedangan saya itu ada perlu waktu itu. Ada kambing yang ini atau yang dagang macam-macam itu. Akhirnya setelah sholat selesai, Sayyidina Mu'adz itu dipanggil oleh Rasulullah. Malah dibilangi Rasulullah marah waktu itu, afattanun ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, sampai 3 kali. Itu kan makanya ini hadis itu sudah masyhur, ma'ruf. Maka sebagai imam itu harus tahu kondisi makmumnya. Supaya tidak bosan, juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu. Makanya ulama ahli fikih menjelaskan kalau imam ya harus mengetahui makmumnya mahsur atau bukan mahsur. Kalau bukan mahsur harus yang ringkes, yang cukup, yang tidak terlalu panjang. Kalau baca tasbih dalam ruku atau dalam sujud ya cukup 3 kali, jangan lebih. Kalau lebih makruh hukumnya. Makanya harus diperhatikan. Kalau sholat sendiri sih terserah mau baca berapa aja. Lamanya berapa boleh-boleh saja. Ya Ali, wahai Ali. Alaika natapono sira bi sholatid duha kelawan sholat duha. Sholat duha fi safari ing dalam waktu lelungan di perjalanan. Wal hadiri lan sholat ing dalam rumah, baik di dalam perjalanan atau di rumah gak perjalanan. Fa innahu krana temen setuhune sholat duha. Fa innahu iku idza kana yaumul qiyamah. Fa innahu krana temen setuhune kelakuan. Iku idza kana ing dalem ari kalane ana ta tumiba tinemu apa yaumul qiyamah dina kiamat. Yunati mongko ngundang sapa munatin mongko ngundang-undang min fauqi syarafil jannah. Saking dukure parke swarga. Jadi di atasnya kemuliaan surga. Undang-undangnya ngeten, ainal ladzina kanu yusholluna duha. Aina iku endi alladzina utawi wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku yusholluna padha salat sapa alladzina duha ing salat duha. Udkhulu mlebu sira wong kabeh mimbabi duha saking lawang duha bisalamin aminin kelawan selamat aminatur aman-aman kabeh. Kata Rasulullah, salatlah duha. Baik dalam perjalanan atau di rumah tidak perjalanan. Baik tidak perjalanan atau perjalanan, selalu sholat duha. Karena nanti di yaumil qiyamah itu ada munadi, yunadi. Orang ada panggilan di sana nanti. Dari atas surga. Dari atas surga ada panggilan, mana orang-orang yang sholat duha? Ayo pada masuk, udkhulu min babi duha. Masuklah melalui pintu duha. Dan nanti ada pintu rayyan, ada pintu ini, termasuk pintu duha itu ada di sana. Masuk melalui pintu duha. Ini bagi orang-orang yang sholat duha. Bisalamin aminin. Tapi sholat duha itu sendiri juga banyak riwayat. Macam-macam. Nah, banyak riwayat macam-macam. Tapi ya cukup kita memahami menurut mazhab kita Syafi'i ya sudah bahwa sholat duha itu sunnah, yaitu paling banyak itu 12 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, tetapi yang paling afdol itu 8 rakaat. Ini salah satu masalah dalam kaidah fiqhiyah yang terkecualikan. Mestinya kan makanan fi'luhu aksar karena thawabuhu aksar, mestinya sesuatu yang pekerjaannya atau melakukannya lebih banyak pasti pahalanya lebih banyak, kecuali sholat duha diantaranya. Sholat duha itu enggak, yang paling afdol itu makanan afdol, sing afdolnya itu bukan yang 12 rakaat, tapi yang afdol malah 8 rakaat. Paling sedikitnya itu 2 rakaat. Karena ada dalil-dalil banyak di sana dibahas oleh para ulama ahli fikih. Tapi yang jelas kesimpulannya menurut mazhab kita
bahwa yang paling utama sholat duha itu adalah 8 rakaat, itu yang paling utama. Meskipun bilangannya tuh yang paling banyak sholat duha itu adalah 12 rakaat. Karena ini hadis yang paling kuat itu hadisnya Sayyidah Ummi Hani. Sayyidah Ummi Hani itu diceritakan bahwa Nabi itu sholat duhanya 8 rakaat. Ada riwayat banyak dari Sayyidah Aisyah. Ada 3 riwayat dari Sayyidah Aisyah tentang sholat duha. Tapi kesimpulannya mazhab kita Syafi'i bahwa sholat duha itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, tapi yang paling utama adalah 8 rakaat. Ini terkecuali dari kaidah fikih. Kaidah fikih yang tadi saya sebutkan. Ini sholat duha. Wa ma ba'asallah, lan orang ngutus sinten Allah Gusti Allah min nabiin saking nabi illa wa amarahu, kejaba hale perintah sinten Allah ing nabi bi sholati duha kelawan sholat duha. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali Allah memerintahkan sholat duha. Sehingga Rasulullah itu sholat duha. Semua nabi-nabi dahulu juga sholat duha. Ya Ali, min karomatil mukmin. Iku setengah saking keramati seorang mukmin. Zaujatun utawi oleh bojo muafiqatun kang cocok. Nah, ini salah satu keramatnya. Keramatnya seorang mukmin itu kalau dapat jodoh, jodohnya itu cocok. Cocok dalam segala hal. Satu ide, satu misi, satu ini termasuk keramatnya. Keramatnya seorang mukmin. Soalnya beda nanti kalau dapat jodoh, dapat istri, istrinya tidak satu misi. Ini akan kesulitan semuanya. Maka termasuk karomat. Termasuk keramat seorang muslim itu, seorang mukmin kalau dapat jodoh, istrinya istri yang cocok dengan dia. Satu misi. Itu termasuk babil karomah, karomatul mukmin. Hanya susah kalau misalkan, ya bukan susah lagi kalau istri itu enggak semisi dengan sang suami, ya mau nggak mau agak ribet, kurang tenang, kurang ayam gitu. Tapi kalau dalam satu misi itu enak nantinya. Itu merupakan keramatnya. Keramatnya seorang mukmin mendapatkan istri yang muwafiqah. Wassalatul jamaah. Wassalatul lan salat jamaatan hale jamaah. Wajironun tetangga, dapat tetangga yuhibbunaha kang seneng sapa jiron, pira-pira tetangga jiro yuhibbunahu kang seneng sapa jiron ing mukmin. Satu, keramatnya seorang mukmin ini istrinya itu cocok, satu misi, bisa sholat jamaah dan tetangga-tetangganya mencintai dia. Ini merupakan keramat. Istrinya bagus, cocok satu misi, dia bisa sholat jamaah, ya, sholat jamaah terus, kemudian tetangga-tetangganya mencintai dia. Ini merupakan bagian dari keramatnya seorang mukmin. Soalnya ini susah loh, soalnya kalau punya tetangga yang nggak mencintai kita, nanti susah sekali kita hidup itu. Di rumah mana. Makanya kalau menurut orang Arab itu, kalau kita mau beli rumah atau buat rumah, itu harus melihat tetangganya dulu. Al-jar qoblad dar. Jadi kita melihat tetangga-tetangganya dulu sebelum kita membuat rumah, membeli rumah. Karena kalau tetangganya itu nggak baik, kita ini nggak bakal ini ditinggal lapis, nggak merasakan tenang sama sekali. Makanya al-jar qoblad dar. Jadi tetangganya dulu bagaimana dilihat. Kalau tetangganya bagus, ya bagus. Soalnya nanti anak-anak atau apa itu nanti akan terpengaruh. Atau keluarga kita tidak merasa tenang karena punya tetangga yang tidak baik. Tidak merasa tenang. Nah, ini termasuk rahmat. Kalau ada orang, istrinya sudah soleha, muwafiqah, kemudian bisa sholat jamaah, dianya itu, kemudian tetangga-tetangganya mencintai dia, ini merupakan keramat, salah satu keramatnya seorang mukmin itu sendiri. Faslun fis shaumi.
utawi iki ku pasal ing dalem nerangaken poso. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh Kanjeng Nabi, sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan. Nah, sekarang ini utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadan ing bulan Ramadan, wajtanaba lan ngedohi sapa man al harama ing barang haram, barang haram fihi ing dalam Ramadan, wal buhtana lan goroh radhiya mongko ridho anhu saking man sinten ar-rahmanu Allah kang maha welas asih, wa aujaba lan majibaken sinten Allah lahu maring man al jinana ing pira-pira surga. Nih pas Ramadan ini, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, dalam puasanya itu dia menjauhi hal-hal yang haram dan menjauhi bohong, buhtan, mengumpat, ngadu domba, pokoknya hal-hal yang seperti itulah kita jauhi. Maka kata Rasulullah, radhiya anhur rahman, maka diridhoi oleh ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Allah pasti akan meridhoi kalau kita puasanya seperti tadi. Dan wa aujaba lahul jinan, akan mewajibkan kita, Allah mewajibkan kepada kita agar masuk surga. Nih. Ya. Karena memang Ramadan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Jadi Ramadan itu keistimewaan, dahulu memang sudah ada Ramadan, tapi Ramadan yang ini spesial khusus untuk umat Nabi. Karena Ramadan itu kafaratul umur, bisa melebur dosa seumur hidup. Maka kalau kita bisa menjalankan atau melaksanakan puasa Ramadan dengan semestinya, maka setelah Ramadan kayaumi waladathu ummuh, tidak punya dosa seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena itu sudah diampuni semua dosa itu selama satu umur. Makanya Ramadan itu satu keistimewaan bagi kita. Kalau kita dalam Ramadan itu ini caranya menjauhi perbuatan haram yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh syariat. Kemudian kita dalam Ramadan itu menjauhi kebohongan, menjauhi umpatan-umpatan yang tidak baik, yang pokoknya penipuan dan lain-lain, tidak ngomong goroh bohong. Ini maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diwajibkan untuk masuk surga. Ya karena memang ini Ramadan adalah Ramadan. Makanya Ramadan itu harus kita ta'zim. Harus kita ta'zim, harus kita hormat Ramadan. Karena Ramadan itu bulan istimewa, maka kita harus istimewakan. Karena disitulah nanti kita akan mendapatkan ridho Allah ketika bulan Ramadan dengan berpuasa dalam keadaan seperti tadi, tidak melakukan yang haram, menjauhi yang haram, dan menjauhi dari kebohongan. Ya Ali, man atba'a, utawi sapane wong atba'a ngetuti sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan, ngetuti bisa bisitin kelawan 6 min Syawal, Syawalin saking bulan Syawal, kataba mongko nulis sinten Allah Gusti Allah lahu kadweman nulis saumat dahri ing puasa setahun kulihi yuskabianid dahr. Ini kalau sudah puasa Ramadan, kata Rasulullah, siapa orangnya yang setelah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sit min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan mencatat dia seperti puasa satu tahun penuh. Nah ini dijelaskan oleh ulama fikih kenapa qasaumid dahri itu karena al hasanat bi asyri amsalihah. Setelah kita puasa bulan Ramadan itu 30 hari. 30 hari kalau dikali berapa? Dikali 10. Nah, bi asyri amsalihah, maka berapa? 300 ya. Kalau 300 kemudian ditambah dengan 6 hari, 6 hari dikali 10.
minal hasanat bi asyri amsalih berarti 60. 300 ditambah 60 sama dengan setahun. Maka ketika bulan Ramadan puasa penuh sebulan ditambah dengan 6 hari, maka sama saja dengan puasa 1 tahun penuh. Ini menurut penjelasan ulama. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif ya. Yang puasa hadis yang sitta min Syawal itu dhaif. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa kedhaifan itu sehingga mazhab Maliki itu tidak menggunakan atau tidak mengamalkan ini sampai mazhab Hanafi yang dahulu mutaqaddimin mazhab Hanafi itu tidak berpuasa sittah min Syawal. Mazhab Maliki juga tidak sittah min Syawal. Kalau mazhab Maliki memang hadis ini bertentangan dengan amalu ahlil Madinah. Yang kemarin saya jelaskan itu ada 7 ulama, 7 fuqaha dari mazhab Maliki itu, fuqaha ahli Madinah itu tidak mengamalkan puasa sittah min Syawal. Sedangkan hadis ini adalah hadis ahad. Dan itu bertentangan antara hadis ini, hadis ahad ini dengan hadis dengan amalu ahli Madinah. Maka amalu ahli Madinah itu enggak puasa 6 hari, maka mereka tidak menganjurkan puasa 6 hari. Bahkan kalau dikhawatirkan itu menjadi kebiasaan atau dikira oleh orang awam bahwa sittah min Syawal itu wajib, itu malah tidak boleh. Menurut mereka. Dan fuqaha mutaqaddimin dari mazhab Hanafi itu seperti itu. Makanya dikatakan bahwa hadis ini hadis dhaif kata sebagian ini. Tapi mutaakhirin atau ulama-ulama Hanafiyah yang akhir-akhir itu mengatakan bahwa puasa sittah min Syawal itu sunnah. Dan ini mazhab kita Syafi'i, mazhab kita Syafi'i mengamalkan ini bahwa sittah min Syawal itu termasuk sunnah dengan kategori tadi hadis kalau kita puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari itu sama saja dengan puasa 1 tahun penuh dengan ulasan seperti tadi. Nah, kemudian ahli fikih kan menjelaskan. Terus kemudian bagaimana tata cara puasa sittah min Syawal? Itu fikih kita itu menjelaskan yang penting puasa sittah min Syawal itu kapan saja, yang penting pada bulan Syawal. Boleh berturut-turut. Jadi tanggal 2 hari raya itu langsung puasa 6 hari berturut-turut boleh. Atau tersela-sela 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa gitu. Boleh. Atau puasa Senin terus enggak puasa, Kamis puasa dalam rangka sittah min Syawal. Itu boleh. Yang penting pada bulan Syawal. Itu dijelaskan begitu. Kalau bulan Syawal kita tambah 6 hari, maka berarti kita kasomid dahri kulli, seperti puasa 1 tahun penuh. Makanya mazhab kita mengamalkan ini. Kalau kita seperti ini, kalau setiap tahun berarti kita sama saja Ramadan terus puasa sittah min Syawal, kita sama saja puasa 1 tahun. Berikutnya, Ramadan berikutnya puasa begitu lagi. Berarti kita sama saja seumur hidup puasa. Gitu. Ini kan shaumud dahri sama saja. Jadi pahalanya kita mendapatkan puasa 1 tahun. Padahal puasanya cuma 36 tahun, tapi catatan amal kita dicatat sebagai orang yang puasa setahun. Kalau setiap tahunnya begitu, berarti seumur hidup kita puasa. Ini fadilahnya. Meskipun mazhab lain atau ulama lain itu tidak menganjurkan, tapi jelas ada hadisnya seperti ini. Meskipun hadis ini dhaif, menurut versi Hanafi juga dhaif, menurut Maliki juga termasuk hadis dhaif yang tidak bisa dibandingkan dengan amal ahli Madinah. Tapi menurut mazhab kita ya enggak, ini hadis yang boleh diamalkan. Karena kita kan mazhab Syafi'i kan enggak menggunakan amal ahli Madinah. Hadis-hadis ahad pun bisa diamalkan. Terus
Faslun fis shadaqah. Tawi iki ku fasal fis shadaqatin dalam sedekah. Sedekah itu zakat. So, bisa sedekah zakat, bisa sedekah ini. Tapi kalau idza utliqat sedekah urida biha az-zakah. Kalau kalimat zakat apa sedekah itu dimutlakan, tidak ada embel apa-apa, maka menurut kaidah bahasa Arab itu yang dimaksud adalah zakat, bukan sedekah biasa. Karena dalam Al-Qur'an itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kalimatnya pakai sedekah. Sedekah itu kalau dimutlakan tidak ada qaid infak atau apa, itu nanti maksudnya adalah zakat. Tapi kalau ada qaid atau bab-bab lain tertentu yang menjelaskan tentang bukan zakat, maka ya tidak bisa dikatakan zakat. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, inna auliya Allah, teman sedune pira-pira waline Allah taala iku lam yanalu, ora padha merkulih sapa auliya Allah. Ora merkulih saat rahmatillahi ing jembare rahmate Allah. Waridwanihi lan jembare keridwane Allah. Ora merkoleh bikasrotil ibadati kelawan akya ibadah. Walakin naluha, tetapi ini merkoleh sapa auliya illah ing saat rahmatillah waridwanihi bisa khawatin nafsi. Kelawan lomone nafas hawa-hawaan. Lomone nafsu wal istihanati lan nganggep ino, nganggep remeh di dunia kelawan dunia. Nih kata Rasulullah, wali-wali Allah itu mendapatkan rahmat Allah yang luas dan keridhaan Allah yang luas bukan karena apa-apa, bukan karena ibadahnya para wali itu, tidak, tetapi dengan sahwatin nafas. Sahwatin nafas itu nggak ada kebakhilan, pelit, tidak ada kebahilan. Jadi hatinya itu lega, bisa memberikan apa saja yang dimiliki, nyah-nyoh lah kalau bahasa Jawa itu, nyah-nyoh. Jadi gak merasa memiliki barang itu. Jadi kalau sakhawatin nafas itu sudah derma, jadi derma sekali, nggak ada kebakhilan di dalamnya. Jadi dirinya itu dermawan, apa saja yang dimiliki, yang diminta oleh orang akan dikasihkan. Itu derajatnya para wali, memperoleh rahmat Allah yang luas atau luasnya rahmat Allah dan keridhaan Allah bukan karena ibadahnya, tapi bisa khawatin nafsi. Sakhawatin nafsi itu dalam dirinya itu tidak ada kebakhilan. Jadi apa yang dimiliki kalau ada yang minta dikasih, apa dikasih, ada yang perlu dikasih. Itu namanya sakhawatin nafas. Jadi nggak ada istilah oh ini khawatir begini itu nggak ada. Jadi para wali itu mendapatkan luasnya rahmat Allah, rahmatnya ke ridwan Allah itu dengan sebab itu tadi. Sakhawatin nafas yang pertama. Yang kedua wal istihanati bid dunya, menganggap remeh dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia itu buat apa sih? Jadi nggak ada dunia itu. Kalau kita sebut dunia bukan berarti harta doang. Harta ya termasuk dunia. Tapi apa yang ada di dunia semuanya ini termasuk bagian dunia. Harta, kemudian pangkat, jabatan, apa saja semuanya itu bagian daripada dunia. Jadi kalau misalkan sekarang kamu harus mundur karena kalau saya nggak mundur, ya kamu harus mundur misalnya. Ini namanya sakhawatin nafas. Bukan walaupun bagaimana supaya saya tidak mundur, mempertahankan diri. Padahal jelas-jelas harus mundur misalnya. Karena barang mungkarot dan lazim masih banyak sekali misalnya. Kebaikan yang bagi dia itu, ya jabatan itu apa sih? Mau diambil jabatannya juga nggak apa-apa. Termasuk, jadi dunia itu semuanya bukan hanya harta. Semuanya. Cuman memang kebanyakan kalau kita pikir dengan dunia itu ya kayak harta itu, larinya ke situ. Padahal dunia itu ya apa saja, pangkat, jabatan, apa semuanya itu semuanya dunia. Makanya nggak boleh itu yang dianggap remeh, artinya tidak dikejar. Dapat monggo, nggak dapat yang ini, nggak
dianggapnya itu hal yang sepele, yang remeh gitu. Jadi tidak mencari dunia sama sekali. Nah, dunia itu bukan harta doang semuanya itu yang ada di dunia itu. Jadi barang yang ada di dunia tidak sampai ke hati karena dianggapnya itu remeh. Jadi kalau ada orang yang minta dunia, minta jabatan, kasih aja. Misalnya kita punya pangkat begini, kemudian ada orang yang ini sudah kasihkan aja, ngapain kita gak butuh gitu maksudnya. Kita punya harta ini ada orang yang ini, udah ya ambil aja, nggak masalah. Ya itu artinya al-istihanatu bid-dunya. Jadi kalau wali itu ya begitu, nyah-nyoh istilahnya. Gak menganggap bahwa harta itu miliknya, karena harta itu semuanya adalah titipan. Kita cuman bukan pemilik aslinya itu Allah, kita cuman dititipin saja sebagai perantara untuk menyalurkannya kepada orang lain. Makanya itu bedanya. Jadi kalau kita punya harta kita itu di tangan kita, tapi kita nggak ada pikiran di hati kita bahwa harta itu milik kita, adalah milik Allah, kita hanya dititipin saja, maka kita nggak bakal pelit. Siapa saja yang butuhkan, kasih. Siapa yang untuk keperluan apa, perjuangan, kasih semuanya. Karena apa? Karena harta itu bukan milik kita, adalah milik Allah. Kita cuman dipegangin untuk disalurkan kemana-mana. Jadi kayak kita sebagai wakilnya lah istilahnya. Maka beruntung sekali kalau orang punya harta kemudian digunakan untuk perjuangan, untuk syiar Islam, untuk dakwah, untuk apa, ini bagus sekali. Makanya sangat beruntung orang yang seperti itu. Sangat-sangat beruntung. Nah, ini salah satu keramatnya atau para wali mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan Allah itu bukan dari banyaknya ibadah, tapi sakhawatin nafsi wal istihana bid dunya. Hanya kalau kita pengen jadi wali ya ini caranya. Supaya kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan ridho Allah ya dengan cara itu tadi, sakhawatin nafas wal istihanati bid dunya. Sudah sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjut kembali besok dengan kajian yang sama, waktunya sama, insyaallah biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.